Halo Kak, Halo, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? boleh? Perkenalkan, nama aku Nurul Limatur Madona. Kalian bisa panggil aku dengan Dona. Dan aku dari Prodi Sosiologi Angkatan 2024. Kenalin, aku Azra dari Ilkom 24. Oke, kenalin aku Nana Berlin dari Hubungan Internasional Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Kurniawan, saya dari Fakultas Hukum UNS Angkatan 24. Toleransi adalah menurut aku itu sikap berlapang dada, di mana kita memberikan keterbukaan bagi seseorang untuk memberikan idenya kepada kita sendiri, dan kita bisa kayak sikap itu bisa kita tuangkan dengan nilai-nilainya. Toleransi itu sikap menghargai sesama manusia, yang setahu saya. Oke, menghargai ya? Ya. Menurut aku toleransi itu ketika kita bisa menghargai dan juga menghormati orang yang memiliki perbedaan sama kita gitu loh. Mungkin dari segi agama, suku maupun ras dan yang lainnya. Menurut saya sendiri, toleransi itu adalah sikap saling menghargai tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama antar manusia. Tentunya aku pernah mengalaminya, yaitu ketika suatu keadaan di mana aku tuh butuh bantuan gitu kan. Tapi di situ ada seseorang yang beragama lain, berbeda agama, di situ memberikan pertolongan kepada aku gitu kan. Di posisi urgent gitu. Oke, jadi penting ya Kak ya? Sangat penting. Pernah. Waktu itu ada tetanggaku tuh, dia buat acara kayak selamatan karena dia orang umat Nasrani. Terus saya membantu, disuruh orang tua saya untuk bantu, dan sebisa saya membantu, saya jadi tukang parkirnya di situ. Jadi ngatur parkir motor sama mobil-mobil. Gitu. Oke, kalau menurut aku toleransi itu sangat penting ya, karena dengan adanya toleransi itu bisa tercipta suatu kedamaian. Nah, kalau nggak ada toleransi kan pasti di dunia ini hanya ada perpecahan dan juga perpecahan. Nah, kalau pengalamanku sendiri itu pastinya ada ya, terlebih lagi di lingkungan kamu sendiri. Aku banyak teman-teman itu yang dari agama yang berbeda sama aku. Nah, tapi kita itu kayak kita nggak menjudge satu sama lain gitu loh. Kita toleransi. Kalau dia juga toleransi kalau aku mau ibadah, aku juga toleransi ke dia kalau dia mau ibadah. Mau jelain dong? Tentunya sikap toleransi itu sangat penting ya, karena dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, yang mana sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia. Apabila kita tidak menerapkan toleransi, tentunya hal tersebut bakal memperpecah kesatuan di Indonesia sendiri dan tidak sesuai dengan prinsip Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk pengalaman saya sendiri terkait toleransi sendiri, tentunya kayak mungkin di kelas gitu ada teman yang berbeda agama, kita tetap istilahnya mereka lagi ibadah, kita ya menghargai mereka lah sebagai. Dari segi makanannya kita bisa lihat kan, dari Islam itu kan tidak memberatkan untuk kita membeli makanan di agama yang lainnya ya. Contohnya yaitu dengan segi halalnya, mungkin kita bisa lihat di komposisinya ya. Di situ terdapat apa sih dari komposisinya terdapat di situ, dan kita bisa melihat dengan labelnya tuh halal. Jadi kita tidak bisa memberikan cap bagi orang non muslim bahwa yang dikonsumsi atau yang dijual itu tidak berkaitan dengan kehalalannya gitu. Aku itu nggak apa-apa, yang penting yang dijual itu halal, karena kita kan ya dalam menerapkan sikap toleransi kita harus saling membantu sesama umat manusia. Wih, Kalau menurut aku boleh-boleh aja sih, asalkan makanan itu memenuhi kriteria halal. Karena kalau dari agama Islam sendiri kan kalau makanan itu haram kan nggak boleh dikonsumsi kan. Nah, jadi kita harus pintar-pintar juga memilah dan memilih mana yang bisa dikonsumsi sama kita, mana yang tidak gitu. Oke, untuk pertanyaan tersebut tentunya pertama, sebelum kita beli kita pastiin dulu itu halal apa enggak. Karena kalau misalkan hal tersebut makanan yang kita beli malah nggak halal, itu malah kita nggak toleransi sama diri kita sendiri, kita nggak menghargai diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Yang mana tentunya sebenarnya nggak masalah, asalkan dipastikan dulu itu halal apa enggak dan tidak sesuai dengan prinsip agama kita sendiri. oh ya.
Baik, Islam memandang perbedaan agama dan keyakinan itu sebagai sunatullah ya. Sunatullah, jadi sunnah Allah ya yang itu berlaku untuk manusia. Jadi ada konsep pluralitas, ada konsep pluralisme. Nah, Islam itu mengakui adanya pluralitas, tetapi tidak mengakui adanya pluralisme yang menganggap bahwasanya semuanya agama sama dan semua agama benar, tidak. Tapi dalam konsep Islam itu mengakui pluralitas. Pluralitas itu yang menghargai semua perbedaan keyakinan, perbedaan agama itu diakui oleh Islam. Bahkan dalam satu surat Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, keyakinanmu, dan bagiku agamaku. Jadi sekali lagi bahwasanya Islam memandang perbedaan keyakinan sebagai sunatullah, dan Allah mengakui adanya perbedaan-perbedaan itu. Dalam Islam itu ada juga konsep eksklusivisme dan inklusivisme. Eksklusif artinya tidak bisa bercampur, artinya boleh bergaul dengan siapapun, boleh berinteraksi dengan siapapun. Itu sifat Islam yang eksklusif. Dalam hal ini Islam menempatkan ya, seperti bergaul, kemudian berinteraksi, muasyarah ya, muamalah itu dalam dalam lingkup eksklusif ya, eksklusif dengan siapapun, selama tidak terkait dengan akidah, dengan keyakinan, boleh ya. Tetapi ada juga yang inklusif ya. Islam itu bersifat inklusif, jadi tidak boleh dicampurkan. Nah, dalam hal apa tidak boleh bercampur? Dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Maka batasannya adalah keyakinan. Selama satu acara itu tidak terkait atau tidak masuk dalam ranah akidah, dalam keyakinan, maka kita boleh-boleh saja ya. Dalam masyarakat itu banyak sekali contohnya, kita berdagang, kita menyapa dalam acara RT RW dengan siapapun, kita bersifat inklusif ya, inklusif. Sedangkan dalam keyakinan kita sangat eksklusif gitu ya. Oke, dalam hal makanan ada satu hadis Rasulullah yang dinyatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas ya, dijelaskan oleh agama ya, sangat detail apa-apa saja yang diperbolehkan untuk dimakan, untuk diminum. Demikian juga yang haram, bayyin wal haramu bayyin, artinya sudah dijelaskan apa saja yang diharamkan. Dan apa yang ada di antara keduanya itu masuk perkara mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak jelas hukumnya halal atau haram, dan dalam perkara mutasyabihat ini aturan Islam itu menganjurkan untuk meninggalkan. Jadi karena cenderung kepada keharaman. Maka kalau apa yang dijual itu masih halal gitu ya, dan kita juga banyak ya produk-produk yang mungkin diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang pemiliknya atau mungkin ownernya itu non muslim, tapi di bawah pengawasan badan yang menjamin kehalalannya, maka kita boleh saja untuk membelinya. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwasanya dari produksinya, dari bahannya sudah haram, tentunya kita dengan tegas untuk meninggalkan membeli makanan atau minuman yang seperti itu. Jadi sangat jelas al halalu bayyin wal haramu bayyin gitu ya. Untuk menjaga toleransi ya, sebenarnya sangat sederhana sekali. Ketika kita memahami dengan betul-betul ya inti ajaran Islam ya, latar belakang kenapa Allah menurunkan Islam kepada manusia, tujuan Islam, kemudian faidah atau fungsi ajaran agama Islam,
insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat-sangat toleransi dalam batasan atau sesuai dengan kaidah Islam ya. Ya, seperti tadi misalkan konsep toleransi ya. Konsep toleransi itu sangat jelas sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir itu, lakum dinukum waliyadin. Ketika ada keyakinan yang lain ya, kita memahami dengan betul ajaran Islam bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu dalam batas tertentu dia eksklusif dan dalam batas tertentu dia inklusif. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat toleran. Jadi teman-teman pelajari Islam ya, dari intinya bukan hanya orang Islam saja, tapi pelajari Islam dari dasar ajaran agamanya, sehingga teman-teman akan memahami dan insya Allah akan dapat mengimplementasikan konsep toleransi yang dimaui ya, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik Pak, mungkin sekian dari pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sama-sama.